Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelatihan BIP Angkatan 2 tahun 2020. Pada kesempatan ini akan disampaikan materi ketiga, peran sumber daya kehumasan dan media dalam pengelolaan informasi publik, yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Galih Wibowo dari Diskominfo Prof. Jateng. Izinkan saya, Gigi Haryono, ditugaskan sebagai host pada kali ini. Sebelum kita memulai agenda ini, hari ini, saya akan menyampaikan beberapa poin seperti biasa ya, tata tertibnya. Yang pertama, kamera tidak diperbolehkan dimatikan. Yang kedua, mic mohon dimatikan pada saat narasumber menyampaikan paparannya. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab oleh narasumber, peserta dapat melambaikan tangan. Setelah diizinkan, baru mic dinyalakan dan dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Setelah dilakukan sesi tanya jawab, nanti seperti biasa akan dilakukan sesi foto bersama. Selanjutnya penyampaian materi oleh Mas Galih. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Semoga Mas Galih. Monggo Mas Galih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan selamat pagi rekan-rekan. Yang saya hormati host dari BPSDM Jateng, rekan-rekan pelaku pengelola informasi yang ada di SKPD Kabupaten Kota dan SKPD Provinsi. Kalau ini saya mewakili, bukan wakilnya Pak Kabid, tapi mewakili Pak Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang IKP di Kominfo Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan materi tentang peran sumber daya, kehumasan, dan media dalam pengelolaan informasi publik. Materinya saya share dari sini, nggih, Pak? Monggo Mas Galih, monggo silakan. Jadi kalau didaulat tentang materi peran sumber daya kehumasan, saya awali dulu supaya rekan-rekan lebih paham tentang definisi masing-masing kata demi kata. Yang pertama tentang sumber daya. Sumber daya kalau ini pandangan dari kami, setelah berbagai penelitian dan theoretical, sumber daya itu ada 4, kita bagi 4. Kalau yang orang-orang manajemen biasanya 5 ya, ada 5, man, many, material, method, machine. Ini kita bagi jadi 4, ada infrastruktur, data, finansial, dan manusia. Memang sebagian besar, ahli tidak menyebut manusia sebagai sumber daya karena terlalu ekonomis, tapi lebih banyak menyebutnya sebagai human development. Ini maaf saya buka aja nih. Manusia atau SDM inilah yang menentukan 3 sumber daya lainnya. Setelah paham definisi sumber daya, kita beralih ke definisi kehumasan. Humas, kalau di pemerintah biasanya disebut government public relation, itu memiliki proses strategis dalam mengelola dan menyebarkan informasi dan berhubungan dengan sesuatu yang terkait dengan humas. Ada 2 yang dilakukan, itu with traffic dan symmetry. Kan ada banyak model humas. Model-model yang lain walaupun jadul dan terkesan tidak two-way traffic tetap dilakukan juga. Seperti press agentry model ini sebagaimana propaganda, kayak yang model-model sosialisasi pandemik ini propagandanya digalakkan, ini masih digunakan.
Terus public information ini one way traffic, komunikasi searah. Beberapa hal hanya dikomunikasikan searah memang, misalkan tentang keamanan negara, dan two way asymmetrical, ada beberapa hal yang dibuka secara dua arah, tetapi tidak simetris. Misalnya kita memberi tapi membatasi aspirasi-aspirasi yang masuk. Tujuan dari Humas ada dua secara global. Yang pertama memenuhi Undang-Undang Dasar Pasal 28F, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau hak untuk tahu. Kemudian yang kedua adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi hasilnya dari dua tujuan ini akan menghasilkan kinerja Humas yang membawa citra positif pemerintah. Lalu media apa? Karena Humas ini tadi juga di judul disinggung tentang media, saya akan ulas sedikit tentang media. Pengertian media itu ada 3 ruang lingkupnya. Ini bisa dilihat di beberapa teori kehumasan, teori-teori komunikasi massa. Ada McWell, McLeod, mungkin banyak buku komunikasi massa. Kalau media itu bisa dikatakan sebagai alat sosialisasi atau komunikasi, juga dikatakan sebagai organisasi atau orang jurnalistik, dan juga sebagai sarana untuk persuasif atau mempengaruhi. Macam media ini kalau kita bagi berdasarkan saat ini, ada 3 jenisnya. Ini sesuai dengan undang-undang yang telah ada di Indonesia. Ada media pemerintah, kalau di kabupaten kota itu banyak yang punya LPPE, banyak yang punya surat kabar ataupun majalah pemerintah daerah, majalah SKPD itu termasuk media pemerintah, termasuk yang di Kebumen itu ada TV Kebumen, ada di Temanggung, TV Temanggung itu media milik pemerintah. Media swasta, media yang dikelola secara profitable, secara bisnis, banyak sekali. Dan media publik. Media publik ini ada LPP, TVRI, dan RRI, atau LPPL, atau yang dulu disebut RSPD. Ini termasuk media publik sesuai dengan kategori undang-undang yang ada. Nah, macam media ini sebenarnya ada 6. Banyak sekali ahli yang mengemukakan media massa itu 4, ada yang 3, ada yang membaginya jadi 5. Ini saya kemukakan rangkuman dari beberapa ahli, ada 6 macam media. Yang pertama media online dan media sosial, ini kita bedakan karena platformnya juga berbeda. Yang online ini bentuknya website, weblog, aplikasi-aplikasi terbuka, tapi kita tidak bisa berinteraksi lebih jauh kalau media online. Kalau media sosial itu interaksinya, komunikasinya bisa two-way traffic, cuma dibagi juga dengan 2 platform, yang tertutup dan yang terbuka. Kalau yang terbuka itu seperti orang lain bisa menyaksikan apa yang kita interaksikan walaupun tidak terkoneksi, seperti FB, Twitter, Instagram. Kalau yang platform tertutup itu seperti WhatsApp, Telegram, Line, itu platform tertutup. Kemudian ada media cetak, elektronik, ini bisa disebut media konvensional. Kemudian ada media tradisional melalui seni budaya, dan media luar ruang atau reklame, spanduk, banner, pamflet yang ditempel-tempel itu termasuk media luar ruang. Media tradisional ini sekarang sering digalakkan karena kita tahu ternyata yang lebih dekat, agen informasi yang lebih dekat ke masyarakat adalah media tradisional. Walaupun ini ada yang berbentuk komunitas saja, tidak dibalut seni, juga ada media tradisional seperti itu. Mereka lebih dekat ke masyarakat sehingga banyak digunakan, terutama ini ke Kementerian Kominfo di akhir-akhir ini untuk KPU dan masa pandemik, untuk pemilu kada dan pandemik ini
menggunakan media mereka agar sosialisasinya lebih cepat diterima dan lebih intens diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau tadi dilihat judulnya ada dokumentasi publik, saya juga ulas dokumen. Dokumen itu sumber apapun yang tertulis, bisa berupa lontar, kalau zaman dulu di Indonesia di era-era Majapahit ada daun lontar, itu termasuk dokumen. Ada yang dipahat di batu, mushaf-mushaf Quran yang dipahat di batu, di kulit binatang itu termasuk dokumen juga. Di kita banyak prasasti, di Jateng dan Jatim itu banyak prasasti, termasuk dokumen. Dan dokumen publik itu yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Ini tantangan kehumasan sebenarnya banyak sekali, cuma kategorisasinya saya rangkum dalam 3 hal. Pertama, globalisasi, ada loyalitas primordial seperti saat ini ya, terbagi-bagi, dekadensi moral tentu, banyak moral-moral yang turun, ini sopan santun bermedianya juga turun drastis, dan sekarang bisnis media mengejala. Jadi siapapun yang menguasai informasi saat ini bisa menguasai berbagai lini bisnis. Bisnis ini cenderung lebih menonjol dibanding esensi sebuah komunikasi saat ini. Jadi kalau kita lihat ini TV ini cenderung ke politik mana itu hanya bisnis semata karena mereka mementingkan suatu korporasi. Kemudian demokrasi juga menjadi tantangan karena dengan terbukanya beragam media ini intoleransi juga terkikis. Banyak yang saling sindir-menyindir atau bahkan sekarang aduan-aduan tentang aduan hukum tentang Undang-Undang ITE, salah satunya perbuatan tidak menyenangkan dalam media itu banyak sekali muncul. Kemudian keterbukaan juga menjadi tuntutan. Selain itu, banyaknya media justru membuka ruang hoax dan disinformasi. Ini mengapa tadi yang disebut media tradisional, komunitas masyarakat itu lebih diberdayakan. Karena di sini cenderung hoax-nya itu lebih rendah, karena enggak melalui media dan interaktif yang lebih luas. Kemudian tantangan ketiga adalah teknologi. Ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap insan dalam berkomunikasi, kemudian akses kecepatan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan informasi. Kalau rekan-rekan dari kabupaten kota atau SKPD, kemungkinan ruang lingkup humasnya kecil, beda dengan bagian humas di Setda atau yang ada di Dinas Kominfo. Tapi paling tidak fungsi-fungsi humas ini secara umum seperti yang disebutkan dalam Permenpan dan Permendagri. Ada peningkatan citra, menjalin hubungan kondusif dengan stakeholder, dan ada pengelolaan manajemen komunikasi. Kalau ruang lingkup SKPD yang kecil mungkin citra pemerintah secara langsung belum, tapi citra kinerja SKPD-nya yang diunggah atau didiseminasikan secara intens yang nantinya dampaknya akan meningkatkan citra pemerintah. Kemudian fungsi spesifiknya ada banyak sekali, ini termasuk kegiatan-kegiatan humas, ada analisis, strategi komunikasi, publikasi, edukasi, bahkan evaluasi. Jadi nanti kalau merancang anggaran tentang evaluasi kehumasan ini mungkin sedikit banyak dikoreksi Bapeda, biasanya seperti itu. Karena ini kok mirip-mirip dengan Litbang. Kalau dulu ada Baditbang, sekarang di Bapeda Litbang ya. Mirip-mirip kegiatannya Litbang. Karena biasanya tupoksi, tugas fungsinya humas, itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini bagian dari tugas, harusnya nggak bisa dikoreksi oleh Bapeda untuk dihilangkan. Ini fungsi strategisnya, ada mensinergikan informasi, optimalisasi jaringan, dan agenda setting. Agenda setting itu memasukkan kebijakan publik, kebijakan
kepala daerah, pemerintah, untuk selaras dengan agenda publik. Jadi menjadi sebuah wacana yang sering didengungkan agar masyarakat tersetting informasinya. Ini peran humas tidak perlu saya jelaskan lebih jauh karena mirip-mirip dengan yang tadi. Ini kalau kita mengerucut tentang judulnya tadi, peran sumber daya kehumasan dan media dalam dokumentasi publik, ini adalah perannya yang kita tunggu dari teman-teman di SKPD maupun di Humas dan Kominfo Kabupaten Kota. Seorang humas, kalau kita mengerucut sumber dayanya adalah SDM humas, seorang humas itu ahli dekat pimpinan, memberi masukan kebijakan, mampu mengatasi masalah yang muncul dari gejala-gejala komunikasi yang ada, dan seorang teknisi maupun komunikator. Jadi kalau apapun isu masalah yang muncul di media itu, yang pertama kali menjadi problem solver adalah praktisi humas. Mungkin tidak detail menjadi solvernya, solvingnya mungkin tidak detail, tetapi yang menanggapi dan menginformasikan kebijakan sebagai solusi adalah praktisi humas terlebih dahulu. Ini kegiatan yang ada di humas, tadi sudah saya ungkap, ada bermacam-macam, mungkin kalau di SKPD tidak sekomplit ini, mungkin di lini-lini pariwisata, PTSP, bisa lengkap seperti ini, karena di sana juga terkait dengan promosi. Di lingkup kesehatan juga bisa sosialisasinya intens, apalagi di pandemik ini, mungkin bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan humas yang beragam. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nggak perlu panjang, kita perbanyak diskusinya saja, kita sama-sama belajar, mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman yang ada di kabupaten kota atau provinsi, SKPD provinsi yang lain bisa memberi masukan dengan yang lain, atau bisa memberikan tips berhumas yang lebih baik. Saya kira itu dulu, terima kasih. Silakan untuk terima kasih. Monggo silakan host untuk saya kembalikan pada host. Terima kasih Mas Galih. Demikian paparan yang disampaikan oleh Mas Galih. Mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo. Apa ada yang kurang jelas? Mungkin ada yang mau memberikan masukan. Monggo Mas Anggit. Ada yang lagi? Iya, monggo, silakan. Wah, dipaksa nanya ya, Pak? Dipaksa nanya ya? Oh, gini aja, Mas. Mas Galih, Mas Galih kayaknya tadi teorinya lengkap ya. Saya juga dulu kuliah di komunikasi, jadi kayak review ulang. Jadi waktu kayak Mas Galih kayak jadi dosen saya. Jadi yang lupa jadi ingat gitu. Mas Galih, kalau di teori itu kan di kehumasan itu ada istilahnya, dulu di Amerika itu kalau di sebuah perusahaan asal muasalnya kenapa ada manajemen krisis sana itu humas itu dia sebagai top up manajemen ya, di up manajemen, artinya justru direkturnya atau komisarisnya itu adalah di bawah kendali seorang PRO ya. Tapi faktanya kalau ketika diaplikasikan di pemerintah ya,
tidak serta-merta semua kepala daerah itu sepakat dengan teori itu. Gitu. Oke lah kalau seperti Pak Ganjar itu, Pak Ganjar bahkan saya yakin kenapa dia berbuat seperti itu karena banyak pembisiknya, pembisik artinya banyak PRO-nya. Nah, kendalanya di dunia birokrasi itu banyak sekali kepala daerah yang apa ya, yang melihat humas itu hanya sebelah mata saja. Nah ini solusinya seperti apa sih menjadi PRO yang ideal? Itu aja sih Mas. Terima kasih. Jadi, matur nuwun. Jadi ini saya pengalaman saja, ini bukan teoritis. Jadi kalau kita tangkap di Permendagri yang baru itu, kegiatan humas salah satunya komunikasi krisis. Kegiatan fungsi informasi dan pengelolaan komunikasi itu salah satunya komunikasi krisis. Di situ kita didapuk untuk tahu isu publik, mengendalikan isu itu tidak berkembang liar atau bahkan cenderung preventif. Nah, ini gimana supaya kepala daerah khususnya tidak memandang sebelah mata dengan humasnya. Saya kira itu sikap personal. Ya. Saya mengalami mungkin dari zaman Pak Mardianto, Pak Ali Mufis, Pak Bibit, Pak Ganjar, ada 4 gubernur ya, kalau tidak salah. Itu cenderung menyikapi atau memberikan ruang gerak fungsi humas lebih baik. Jadi dulu di zaman era Pak Mardianto, di pasca Orde Baru, pasca Depennya tumbang, itu kita diberi ruang badan informasi. Di situ humas ada komitmen pemimpin daerah. Yang utama kan itu untuk bagaimana supaya humas tidak dianggap sebelah mata, komitmen kepala daerahnya yang pertama itu. Jadi saya contohkan tadi kalau di zaman Pak Mardianto itu nggak ada Depen, nggak ada humas, dibuatlah badan informasi waktu itu. Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan. Kemudian menurun sampai sekarang dengan aturan-aturan yang baru, ada humas dan ada kominfo. Kemudian kenapa Pak Ganjar kok cenderung pembisiknya banyak? Saya kira beliau sadar media, sadar informasi, bukan hanya karena pembisik. Jadi komitmen political will itu sangat penting untuk memberikan ruang gerak bagi fungsi-fungsi humas. Kedua adalah kesadaran dalam beregulasi. Saya kira pemimpin itu kan cerdas, yang terpilih apalagi yang terpilih. Di situ banyak sekali regulasi yang mengatur bahwa humas itu lini terdepan untuk sebuah komunikasi krisis. Contohnya ini, jubir kepala daerah itu adalah pejabat pengelola informasi atau kehumasan. Jadi misalkan ini kepala daerah terpilih ini sudah cerdas dalam beregulasi, apalagi pengalaman politiknya banyak, dia pasti tahu kalau dia ngomong itu jubirnya harus lewat pejabat kehumasan atau pejabat pengelola informasi. Bisa dari kepala dinas informasi, kepala dinas kominfo, ataupun dari kalau ada biro humas di lingkup pemerintah daerah. Nah, kenapa Kabag Humas tidak cenderung menjadi jubir? Itu juga karena regulasi juga. Di situ kan Kabag Humas di bawah Seda, jadi tidak bisa berbicara bebas karena bukan apa ya istilahnya pemegang kekuasaan instansi. Masih ada bukan top manager tapi middle manager. Itu kenapa Kabag Humas tidak bisa bicara bebas sebagai jubir. Kenapa tidak pakai jubir non PNS? Karena kepala daerah nggak boleh menunjuk staf khusus atau tenaga ahli untuk juru bicara. Yang diperbolehkan adalah setingkat menteri ke atas, presiden, menteri maupun ketua lembaga negara lainnya. Nah, itu alasan kenapa bagaimana humas supaya lebih
mendapat peran di pemerintah daerah. Pertama memang political will, kedua kesadaran beregulasi, ketiga kinerja Anda tonjolkan dulu. Kalau Anda kalau zaman dulu ya, setiap pagi itu kita menyajikan analisis media di meja gubernur. Mungkin dari bupati, wali kota juga bisa diberlakukan sama. Jam 6 pagi sudah ada analisis media yang membahas tentang nama kepala daerah dan daerahnya. Misalkan kalau di provinsi itu ada nama gubernur dan apa saja media yang membahas tentang Jawa Tengah. Hari itu disampaikan di meja pimpinan jam 6 pagi. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menonjolkan kinerja kita. Nah, nanti dari situ kan dilihat oleh pemimpin daerah. Jatuh hatilah pemimpin daerah untuk memberikan wewenang atau kekuasaan yang lebih baik tentang fungsi kehumasan. Kedua, setiap ada krisis kita selalu harus memberikan masukan yang pertama kali. Nah, sekarang kan medianya lebih banyak. Ada intelijen media monitoring. Kita nggak perlu ngeliping media banyak, nggak perlu susah-susah bangun subuh untuk memberikan laporan analisis media jam 6 pagi, tapi cukup dengan gadget berbasis media tadi bisa digunakan, kita laporkan dengan platform-platform digital kan bisa sekarang. Asalkan kepala daerahnya juga melek digital, kalau enggak ya tadi manual ditempuh. Saya rasa tiga tip itu untuk Mas Anggit mungkin bisa. Banyumas juga lebih bagus kok. Terima kasih Mas Anggit. Mas Gali, di Kominfo masih ini kegiatan IMM masih jalan analisis media itu? Analisis media jalan terus Mas, kita tiap hari. Bukan hanya menggunakan IMM, kita buat alat sendiri juga di sini. Ada scraping sendiri. Oh, berarti yang IMM udah di-cut atau masih jalan? Masih jalan, IMM masih jalan. Sekarang kan kalau IMM itu cenderung, jadi kalau saya amati cenderung kurang lengkap ya. Aplikasi yang dibangun oleh stakeholder yang menggunakan IMM itu masih cenderung media-media sosial, website juga kurang lengkap. Nah, kita ini sudah bangun di awal tahun kemarin itu monitoring untuk televisi. Kalau zaman dulu kita mau transkrip televisi kan susah, sekarang kita monitoring setiap channel televisi yang ada di Jawa Tengah, kita monitoring kontennya. Bukan bertindak sebagai balmon ini, tapi sebagai monitoring konten berita tentang pemerintah aja. Itu sudah jalan, tahun depan kita lengkapi dengan radio, dan mungkin tahun belakangnya lagi, scrapingnya kita perketat lagi. Boleh aplikasinya terus diduplikasi ya, atau ke situ ya? Kalau yang kita produksi sendiri silakan, tapi kalau yang IMM karena itu bayar, sono ya, sewa, kita nggak bisa, kita aja terbatas aksesnya. Siap-siap, terima kasih Mas Gali. Ya, terima kasih Mas Anggi. Monggo mungkin dari Pak Sutiono ini atau yang lain. Ya, monggo. Ya, Pati, Pak. Monggo Pak Sutiono. Dari Kabupaten Pati, Pak. Iya, Pak Sutiono. Ya, Pak. Ini seringkali di Kabupaten Pati itu ada media online yang memberitakan kematian COVID, Pak. Dampaknya membawa citra buruk pemerintah. Untuk merespon berita tadi, sebaiknya bagaimana ya, Pak ya? Kalau merespon menggunakan media, tepatnya menggunakan media apa? Mohon solusi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Sutiono. Ini maksudnya berita COVID yang datangnya dari mana, Ji? Media online swasta, Pak, yang media online. Hampir setiap hari itu memberitakan kematian, Pak. Oh ya, siap. Oke, saya tangkap. Terima kasih Pak Sutiono. Jadi memang hoax ini, disinformasi ini di masa pandemik hebatnya bukan main. Makanya di website yang kita sediakan, corona.gov itu memuat cyberhoax, Satgas bersama untuk pencegahan hoax. Jadi mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan Pemda yang lain, pertama website coronanya disosialisasikan lebih intens dengan data-data yang lebih akurat. Terus dilengkapi dengan seperti cyberhoax tadi,
Jadi memberikan informasi bahwa yang ini misalnya tadi ada medsos yang memberitakan kematian, ya ini dicek. Kan ada laporannya dari puskesmas itu. Ini dicek, divalidasi, kalaupun hoax, distempel hoax dan disebarkan di media corona yang ada di Pemda. Kemudian sikap kita selanjutnya terhadap media sosial tadi, yang nyebarin tadi, kita kontak. Kita kontra beritanya, kalau dia media sosial ya kita kontra beritanya lewat media sosial juga. Nanti bisa dilengkapi dengan media yang lain. Cuma kita kontak, kita gunakan hak jawab kita dulu. Karena kita berhak mengkontra informasi yang tidak benar. Kalaupun ini tidak bisa direspon dengan baik oleh media sosial tadi, kalau dia sudah terdaftar di pers, Dewan Pers, kita bisa adukan ke Dewan Pers. Kalau masih tidak membandel atau masih tidak bisa ada tanggapan, kita bisa adukan ke delik hukum. Jadi kalau di sini Satgas itu juga kerjasama dengan Cybercrime Polda. Beberapa hoax dan disinformasi yang muncul itu bisa ditindaklanjuti langsung oleh penegak hukum. Bisa dituntut langsung oleh penegak hukum karena pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Saya rasa seperti itu Pak Setiono. Nah baik Pak. Kalau beritanya itu memang benar ada kematian, terus respon kita bagaimana Pak? Memang benar-benar ada kematian Pak? Ya. Kalau misalkan berita itu benar ya. Berarti kita kan tidak butuh untuk klarifikasi lagi ya, validasi. Cuma kontra berita manajemen komunikasi krisis yang kita lakukan, membuat framing berita agar rasa khawatir masyarakat itu tidak bisa meluas. Ini memang benar berita meninggal, misalkan ya ini misalkan ada pasien COVID meninggal, ya kita framing beritanya dengan lebih baik menggunakan atau pengelolaan 3M dan 3T untuk masyarakat agar tidak terjadi meninggal seperti ini. Nah, framingnya seperti itu Pak. Jadi bukan kita terus menghilangkan beritanya, tapi di framing. Di sisi lain persepsi masyarakat digiring agar tidak terpancing kekhawatirannya, tetapi justru tertarik untuk mengelola preventif kesehatannya. Saya rasa seperti itu, Pak. Oh, ya. Ya, terima kasih, Pak. Monggo yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan atau penjelasan. Ya, masih memerlukan penjelasan. Pak Ses mungkin dari Boyolali mau bertanya, monggo Pak. Atau Mbak Maisa, monggo silakan. Terima kasih, Pak. Yang cewek cuma beberapa ya? Oh banyak sebenarnya. Banyak Mas. Oh Pak Eko nggih. Pak Eko monggo Pak Eko silakan. Sugeng Enjang Mas Galih. Sugeng Enjang Pak. Dari Temanggung Mas Galih. Iya siap. Mungkin sekedar meminta saran masukan ya Mas Galih ya terkait dengan penerapan SOTK di kami nanti di Kabupaten Temanggung, mungkin di rekan-rekan yang lain nanti sama karena ini terkait dengan aturan Permendagri 90 yang baru, yaitu pembagian peran kehumasan yang tadinya ada bagian humas di Setda itu masih mengampu diseminasi informasi kehumasan secara secara keseluruhan dan ada Dinas Kominfo juga. Nah, nantinya di SOTK yang akan disahkan di tempat kami itu kan nanti akan dibagi perannya. Jadi humas yang tadinya di Setda itu hanya akan menjadi komunikasi pimpinan dan protokoler, sedangkan kehumasan secara menyeluruh itu nantinya akan semua dilimpahkan ke Kominfo. Nah ini saya mohon sarannya atau mohon mungkin berbagi ilmunya kalau di provinsi itu yang diterapkan seperti apa mengenai pembagian peran ini, karena kita semua tahu Pak Gubernur itu kan
komunikasi publiknya sangat luar biasa begitu ya Mas Galih ya. Mungkin kalau boleh tahu apakah beliau memiliki tim komunikasi sendiri yang itu mandiri atau bagaimana. Nah, itu yang pertama Mas Galih. Jadi pembagian perannya nantinya seperti apa. Kemudian yang kedua, Humas ini kalau di Kabupaten Temanggung itu apa ya, rekan-rekan OPD itu masih menganggap wah itu tupoksinya bagian humas, itu tupoksinya dinas kominfo seperti itu. Bahkan di kami itu peranata humas itu hanya berapa 2 orang se-Kabupaten Temanggung. Jadi ya jadi OPD itu masih terlalu menggantungkan atau terlalu apa ya, terlalu ibaratnya itu terlalu wah ini semua pekerjaannya di humas, di kominfo. Nah, saya ingin tanya, kalau sosialisasi kami sudah sering melakukan ya, sosialisasi bagaimana OPD ini bisa ikut berperan dalam diseminasi informasi, tapi kami pandang juga itu belum optimal begitu ya, Mas Galih ya. Mungkin bisa minta tipsnya, sarannya, bagaimana apa ya menggugah kesadaran teman-teman di OPD ini biar ayo bareng-bareng kita ini memang butuh memberikan informasi, menyuarakan apa yang kita kerjakan itu ke masyarakat begitu. Mungkin itu dulu Mas Galih, matur nuwun. Ya, sama-sama Pak Eko Temanggung. Ini saya kelas balik ini 2015 ya. Saya ke Temanggung juga untuk penelitian di sana. Di sana masih ada Humas dan Kominfo ya. Sama di Jawa Tengah ini sepertinya sudah banyak berubah pasca SOTK 2017, tapi untuk SOTK yang Permendagri 2019 itu kita masih banyak keraguan. Di provinsi ini sempat ada wacana untuk itu, tapi kemudian tenggelam lagi karena setelah pelantikan Pak Jokowi itu ada beberapa hal terkait reorganisasi pemerintah, termasuk penghilangan ekselonisasi. Itu berpengaruh terhadap pembahasan SOTK baru di tingkat provinsi. Tapi yang jelas yang saya tangkap dari SOTK-nya Permendagri-nya waktu seksinya Pak Hadi Prabowo itu ada, kalau di tingkat provinsi itu ada Biro Administrasi Pimpinan, di bawahnya Humas dan Protokol, terus ada kepegawaiannya Setda dari situ. Nah, mungkin di kabupaten kota bagian administrasi kepemimpinan, kalau nggak salah namanya seperti itu. Di situ ada Humas Protokol, ada kepegawaian. Ya. Itu bedanya dengan Dinas Kominfo sebenarnya sangat jelas. Sikapnya hampir sama dengan yang Pak Eko tanyakan nomor 3 tadi, yang terakhir, ya, tentang bagaimana Humas di instansi yang lain. Nah, Humas yang di Biro Permendagri yang baru tadi, Permendagri 90 itu, seksi Humasnya itu sebenarnya fungsinya untuk internal Setda, Sekretariat Daerah. Kalau Kominfo itu pemerintah daerah secara makro, lebih luas. Jadi kalau kita yang terjadi di sini saat ini, meskipun ada Humas, ada Dinas Kominfo, kita kolaborasi. Mungkin kalau yang Bapeda bisa lihat ini duplikasi anggarannya yang seperti apa, karena dengan adanya duplikasi anggaran kegiatannya biasanya sama. Nah, ini kita kolaborasikan, kita komunikasikan bahwa Humas kalau di kita ya di provinsi mungkin bisa bersifat sama di Pemda yang lain. Humas itu menangani komunikasi-komunikasi yang bersifat internal Setda dan pemimpin daerah secara individual. Pemimpin daerah itu kepala daerah dan wakilnya, kemudian Setda selaku ketua instansi juga di backup oleh Humas kegiatannya. Individual itu tidak bersifat makro secara luas. Kalau Dinas Kominfo yang bersifat kebijakan provinsi atau kebijakan daerah. Jadi misalkan ini Pak Ganjar, kan sering ini kita lihat jalan-jalan, kulineran atau di mana, itu biasanya Humas.
atau mungkin terkait wawancara tentang apa rumah dinas humas misalkan. Tapi ketika Pak Ganjar berbicara tentang ekonomi, kemiskinan, pandemik, pantauan di mana, ini tugasnya Kominfo. Begitu. Itu yang kita bagi di sini. Lantas bagaimana SDM-nya? Memang beberapa kita kolaborasi dengan jurnalis. Jadi ada beberapa jurnalis yang kita kolaborasikan. Ada beberapa media juga yang kita kolaborasikan untuk membackup semua informasi publik yang harus kita tayangkan atau kita edarkan. Terkait tenaga ahlinya, memang ada beberapa komposisi kita juga nggak sehat sebenarnya Pak saat ini. SDM kita kan moratorium terlalu lama ya untuk fungsional umum ini atau JFT kehumasan ini terlalu lama nggak ada. Jadi komposisi di Dinas Kominfo itu hampir 60% justru non-PNS. Yang 40%-nya PNS. Di Humas pun demikian. Jadi kita yang non-PNS ini kita melibatkan praktisi-praktisi kontrak tahunan ya, karena manajemen P3K itu belum jelas sampai sekarang di tingkat daerah. Kita pakai tenaga, istilahkan non-PNS yang tenaga kontrak itu, praktisi-praktisi jurnalis dan desain biasanya desain multimedia lah, sama desain grafis itu kita libatkan sebagai pegawai non PNS di sini. Nah, dari mereka lah ini lahir tangan-tangan kreatifnya, lahirkan berbagai bentuk komunikasi yang konten komunikasi, meskipun sutradaranya biasanya yang PNS, karena yang tahu. Kalau kita rekrut tanpa dampingan, biasanya yang non-PNS ini buta terhadap birokrasi. Etika birokrasinya juga nggak dapat. Nah, ini pentingnya yang PNS ini mengatur sebagai penata skenario setiap konten informasi. Kemudian tadi kalau dikaitkan dengan humas di instansi lain nggak konsen. Jadi saya pengalaman begini Pak. Kita pernah rapat, biasanya tuh SKPD yang lain tuh enaknya bukan main. Ketika ada kegiatan promosi, udah ini humas atau kominfo saja, padahal kurang 3 hari. Produksinya itu nggak nyampe, Kak. 3 hari untuk memproduksi tayangan yang kreatif kan nggak bisa. Ya ini kita bagi. Setiap ada permohonan secara resmi, produksinya dari sana. Kita hanya bertugas sebagai diseminator, menyebarkan informasi. Jadi yang membuat itu ya SKPD terkait. Nah itulah kenapa SKPD harus punya lini humas juga, karena mereka juga harus memproduksi informasi sendiri. Jadi sumber informasi itu bukan Dinas Kominfo atau humas, tapi sumber informasi adalah lini-lini teknis. Nah, kita tugasnya distribusi atau perbaikan konten mungkin. Itu mungkin menurut saya seperti itu. Kemudian peranata humasnya kok terbatas. Nah, memang ini moratorium CPNS untuk JFT peranata humas syaratnya bukan main. Ini yang bisa kita lakukan memang memberikan ruang bagi JFU untuk pindah ke JFT. Sebenarnya yang sampai dengan 2021 ya apa itu in passing-nya. Tapi in passing JFT itu ada selama 2 tahun ya. Itu juga masih kurang menarik. Padahal sebenarnya menarik ya karena lebih mudah angka kreditnya. Tetapi yang kurang menarik ini koreksi saya dari JFT Pranata Humas itu rentang keahliannya hanya sampai ahli media 4C mentok, tidak bisa sampai 4E. Padahal JFT yang lain itu bisa 4E. Tapi kenapa Pranata Humas hanya sampai 4C? Itu mungkin yang menjadikan pandangan minor teman-teman yang lain nggak gabung ke Pranata Humas gitu. Salah satunya itu. Yang kedua, ini kalau sekarang karena kita ada Dinas Kominfo di provinsi, menariknya penilaian Pranata Humas itu kan sekarang tidak usah ke Jakarta. Yang nilai kita yang ada di Dinas Kominfo provinsi. Jadi ini sebenarnya lebih memudahkan teman-teman yang ada di kabupaten kota manakala membuat PAK gitu, penilaian angka kredit. Itu karena hanya sampai provinsi aja. Cuma sayangnya memang belum
terkondisi secara sistemik, jadi masih banyak manual mengirimkan itu, yang berkasnya tebel-tebel itu dari teman-teman itu. Ya, termasuk Pranata Komputer, jadi saya pernah di TIK juga, saya juga menghadapi itu, JFT Pranata Komputer itu yang dari teman-teman kabupaten kota itu tebel-tebel juga, itu sampai sekarang belum selesai. Ini dari dinas kita, di internal kita membuat aplikasi yang membantu dua JFT ini. Paling tidak 2 JFT, karena yang statistisi itu sudah ada dari BSN. Katanya. Saya kira itu Pak Eko, mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana? Terima kasih Mas Galih. Berarti mengkonfirmasi saja, berarti ada 2 tim komunikasi begitu ya, yang satu dari Dinas Kominfo yang urusannya adalah tadi hal-hal yang menyangkut kebijakan, yang skala makro begitu, dan ada yang dari Humas sendiri yang tadi lebih sifatnya personal gitu harusnya. Iya, laras, betul. Siap. Iya, Mas Galih, matur nuwun Mas Galih. Sami-sami Pak. Ini monggo, silahkan yang lain. Pak Sarmadi mungkin mau bertanya, atau Mas Anggit, monggo. Silahkan. Yang mau bertanya atau memberi masukan. Atau mau sharing pengalaman. Atau mau sharing, monggo. Nggih. Mbak Tita, monggo. Mau sharing apa gimana? Silahkan. Mau sopo mungkin, Bu Esti, mau tanya, silahkan, atau mau sharing. Yang dari Pemalang ada yang buatan nggih? Pemalang ada, dari Setuan, Pak. Oh, dari sini. Iya, dari Setuan. Hadir Pak, Mohon maaf, Mungkin minggu ini atau minggu depan mau ke Pemalang Bu, pendataan tentang informasi publik di sana. Ini dari Kearsipan Boyolali. Mohon maaf. Matur nuwun. Monggo Boyolali gimana Pak? Pak Sis, monggo silakan. Ini mohon maaf. Ini kan kami dari Dinas Kearsipan ya. Karena itu kan Suaranya kurang keras, Pak. Kurang keras ya. Oke. Gini. Cek. Sudah keras belum? Tambah lagi, Pak. Tambah lagi. Halo? Sudah mentok. Oke, Ya. monggo silakan. Ini kan kami sering membuat profil ya, profil kabupaten, profil dinas di kami. Itu apa perlu kita melapor atau menyerahkan profil itu ke Kominfo Jawa Tengah atau kabupaten? Karena itu kan menyangkut keberadaan dinas kami dalam bisa ada kemajuan untuk yang kedepannya. Itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sis dari Arpus Pak ya? Arpus Boyolali. Boyolali. Jadi ini yang perlu diperjelas tentang profilnya dulu ini Pak. Profilnya itu berupa buku, media cetak, atau audio video. Ya, audio video. Audio video ya. Ya. Kalau audio video monggo tidak ada ketentuan itu harus melapor ke Dinas Kominfo. Tapi misalkan itu jenengan tayangkan, publikasikan di media sosialnya milik Pemda Boyolali, bisa di-tag ke medsos kita. Mungkin biar lebih tersebar luas, bisa kita dorong dari sini. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, keharusannya mungkin kalau saya baca di ketentuan, kalau itu media dokumentasi atau profil itu cetak ataupun elektronik, itu didaftarkan nomornya, nomor serinya itu apa sepertinya Pak? Nah, nomor serial book itu, ISBN-nya, didaftarkan ISBN-nya ke perpustakaan daerah, justru kewajiban Bapak itu memberikannya ke
perpustakaan provinsi, Pak, bukan ke Dinas Kominfo. Biasanya seperti itu. Iya, terima kasih untuk pencerahannya. Monggo diberlanjut. Terima kasih. Siap, maturun Mbak Sis. Monggo yang lainnya. Mungkin Mas Asis, monggo Mas Asis. Mau tanya apa Mas Asis? Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin agak nggak seperti teman-teman yang lain, Mas. Saya Aziz Banjarnegara, Mas. Nun sewu, saya tadi agak sedikit tertarik dengan yang dipresentasi itu ada apa tadi, media gathering sama prestur. Nah, ini di tempat kami nggak ada soalnya, Pak. Oh, Di Kominfo Banjarnegara itu nggak ada. Apakah itu ada dasarnya? Pertama itu. Terus kalau ngetriknya bagaimana? Karena biasanya kan itu butuh dana yang besar nih. Sementara itu nanti akan bersinggungan dengan teman-teman di BPPKAD ataupun di Bapelitbang. Terus yang pertama itu, terus yang kedua tadi kami juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman di Tumanggung. Itu persis sama. Dulu Humas Seda gabung dengan Dinkominfo, terus SOTK baru ini tahun depan ada lagi apa istilahnya Prokompim. Nah itu tadi alhamdulillah sudah dijawab. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Matur nuwun. Terima kasih Mas Aziz Banjarnegara ini. Terkait media gathering sama prestur, ini yang kegiatan kita itu memang ini sebenarnya butuh banyak dana. Kalau presturnya, kalau media gathering saya ngerasa enggak. Ada dasar hukumnya enggak? Ada, Mas. Tadi yang regulasi di paparannya nanti bisa disampaikan dari BPSDM ya, kopi paparannya. Itu regulasi yang saya sebutkan di belakang itu salah satu banyak sekali. Itu dari sisi teknis, regulasi teknis. Kalau regulasi penganggarannya ada nggak? Ada. Di Permendagri yang baru, kegiatan DPA itu kan dipecah menjadi subkegiatan. Nah, ada kalau di lini pengelolaan informasi dan komunikasi publik, ada subkegiatan yang namanya kemitraan media massa. Nah, nanti kalau jenengan sudah pakai Permendagri itu, kalau di provinsi sudah pakai Permendagri itu untuk yang 2021. Itu subkegiatan kemitraan dengan media massa. Salah satu kegiatannya adalah media gathering. Media gathering itu mengumpulkan pelaku-pelaku jurnalis atau mungkin komunitas media yang lain untuk sharing aja. Sharing atau workshop atau pelatihan. Itu paling kalau di kita ya dua kali kegiatan dalam 1 tahun media gathering untuk wartawan. Kemudian presturnya, ini saya jelaskan media gathering dalam bentuk lain dulu. Dalam bentuk lain kita juga ada namanya fasilitasi uji kompetensi jurnalis dan wartawan. Ada regulasinya enggak? Ada, karena kita dituntut indeks demokrasi manusia. Indeks pembangunan manusia. Itu salah satunya unsurnya indeks kemerdekaan pers. Jadi berbagai indeks yang dituntut oleh nasional ini, salah satunya indeks kemerdekaan pers ini, item-item indikatornya adalah memberikan uji kompetensi kepada wartawan dan jurnalis. Jadi itu salah satu yang kita berdayakan di sini. Kita memberi fasilitas pada jurnalis yang ada di Jawa Tengah untuk ikut ujian yang menyelenggarakan Dewan Pers ya, KPBI sama IJPI, itu kita yang menanggung biayanya. Itu salah satu media sinergitas kerjasama media kita. Kemudian prestur kalau secara global secara lugas di anggaran itu memang susah ya. Kalau dulu memang sering ada. Kalau sekarang ini 2 tahun, 3 tahun ini di Kominfo sejak berdiri belum ada prestur ya. Maksudnya anggaran yang menyatakan itu adalah prestur belum ada.
tapi kita kemas dalam bentuk hadiah lomba. Jadi kita ada lomba jurnalis yang setiap tahun itu, salah satu hadiahnya adalah memagangkan, memberikan kesempatan studi para jurnalis ke berbagai daerah. Nah, ini termasuk prestur yang kita kemas tersendiri. Karena ini juga himbauannya Pak Gubernur, jadi didukung penuh oleh Pak beliau. Khusus yang untuk 2020 memang kita tidak adakan hadiah yang seperti itu. Karena COVID ini nggak bisa pergi kemana-mana, jadi hadiahnya tidak plus itu. Tapi yang 2019 kemarin, plus itu yaitu presturnya ke Singapura. Jadi kita memberikan kesempatan wartawan tur ke sana. Ini dibalik ya, kalau prestur kan ada dua. Kita tur keluar untuk belajar, atau tur dalam daerah untuk disebarkan di luar. Jadi ini yang dibalik, ini yang tur keluar untuk belajar dan membangun daerah. Itu seperti itu Mas Aziz. Mungkin yang dulu pernah di 2015 kita adakan yang ke Jerman, tapi karena suatu hal itu tidak jadi. Sudah pemenangnya mau ke Jerman, nggak jadi berangkat lah. Ini hal lain yang menggagalkan. Dan yang di era-eranya ada Biro Humas, belum ada Kominfo itu, presturnya juga sering ke daerah-daerah. Dieng juga pernah dulu, Dieng kita galang media masuk ke Dieng, terus harus memberi imbal balik berupa promosi lewat medianya, itu juga pernah dulu di Dieng. Saya juga pernah Kak, diklat fotografi yang objeknya ke Dieng. Dulu juga pernah di Banjarnegara ya. Dieng yang di Banjarnegara sama di Wonosobo itu kita fotografi ke sana sama orang jurnalis, sama SDM yang ada di Pemprov ini, diklat bareng, kita fotografi di sana, nanti hasilnya ditayangkan media. Itu salah satu bentuk terus prestur yang dikemas berbeda dari kita. Mungkin itu Mas Aziz masukannya, mungkin bisa dikreasi di Banjarnegara lebih yang efisien, hemat anggaran. Matur nuwun Mas. Jadi tambah wawasan ini. Matur nuwun. Mungkin ada yang lain Pak, Bos. Mungkin rekan-rekan dari Pemda yang lain, ada yang mau sharing, ada yang lebih maju. Mohon izin Bapak bertanya. Monggo. Ini dari Surakarta. Tadi juga disebutkan bahwa kegiatan humas pemerintah itu salah satunya adalah survei kepuasan masyarakat. Nah ini jangkauannya atau topik apa yang untuk yang menjadi survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh humas? Demikian Bapak, terima kasih. Bu Rini, matur nuwun. Ini dari Kominfo nggih, dari Pak Isnan masih nggih Bu ya? Masih Bapak. Jadi surveinya itu bagian dari tugas fungsi pengelola informasi komunikasi publik di bidang evaluasi. Dasar hukumnya sudah jelas ada, kalau kita merujuk ke tugas fungsi kan ada di undang-undang, ada di regulasi daerah, ada di Pergub atau Bupati Perwali Kota, ada ya tugas fungsinya Kominfo atau Humas itu salah satunya evaluasi. Nah, kalau kita merujuk ke surveinya ada Permenpan. Setiap lini organisasi harus membuat survei kepuasan masyarakat atau SKM yang nanti hasilnya indeks kepuasan masyarakat atau angka kepuasan masyarakat. Terus indikatornya yang kita gunakan atau konseptual framework yang kita gunakan, kita create sendiri kalau di provinsi.
tapi tidak lepas dari Permenpan tadi. Kalau di Permenpan, ini ndelalahnya, bahasa Inggrisnya ndelalahnya. Yang buat Permenpan tentang survei kepuasan masyarakat ini cenderung mengarah ke layanan publik yang bersifat langsung. Jadi kayak PTSP, layanan kesehatan itu enak pakai SKN Permenpan ini. Mereka menginstruksikan ada 9 indikator ya, 9 indikator yang harus diukur. Nah ini kalau yang layanan publik langsung ini pas, pakai itu indikatornya pas. Tapi ada klausul Permenpan yang membebaskan setiap lini atau instansi organisasi untuk meng-create sendiri indikatornya. Nah kalau di kita, Dinas Kominfo itu, 9 indikator Permenpan itu tetap kita jadikan patokan, tapi kita modifikasi. Misalkan ini yang biaya, ada indikator pembiayaan layanan yang harus diukur. Karena kita kan layanan informasi kan tidak membayar ya. Nah ini kita ganti dengan kemudahan mendapatkan layanan. Misalkan seperti itu. Kemudian 9 indikator harus dipenuhi, tapi yang di sekitar itu juga dikembangkan lagi. Karena kita tidak hanya mengukur kepuasannya saja, tapi kita juga mengukur media habit yang ada di Jawa Tengah atau kebiasaan penduduk dalam mengakses media. Kalau di Bapeda kan BPS ya, BPS sama Bapeda dulu biasanya menerbitkan buku daerah dalam angka, misalnya Surakarta dalam angka itu ya. Itu kan jarang sekali kita dapatkan bagaimana sih indeksnya atau angka partisipasi komunikasi masyarakat kan nggak ada. Ini dari Pak Setiono, mungkin kepencet ini ya. Ya, Pak Setiono kepencet ini. Mohon Pak Setiono. Ya Pak, sorry Pak. Saya lanjut Bu Rini. Jadi kita kembangkan surveinya itu dengan penambahan indikator bagaimana masyarakat Jawa Tengah mengakses media. Media apa yang disukai, dan lain sebagainya. Banyak sekali indikator yang bersifat terbuka. Jadi kita kreasikan itu mix method penelitiannya, yang kuantitatif tentang indeks kepuasan tadi, yang kualitatif tentang media habit dan kajian media. Kajian media dan kebutuhan informasi masyarakat. Ini yang kita gunakan. Nanti hasilnya kita laporkan setiap tahun. Kita akhir tahun ini sudah mulai penyusunan. Nanti di awal tahun kita terbitkan bukunya bahwa hasil survei kepuasan masyarakat di Jawa Tengah yang kita lakukan seperti ini. Kalau mungkin itu jadi masukan bagi Dinas Kominfo atau SKPD yang lain dalam membuat survei kepuasan bisa. Nah, kegiatan kita ini, survei yang kita lakukan ini, dulu kita di non-pandemik, di masa bukan pandemik ya, kita surveinya manual, tidak ada anggarannya sama sekali. Saya sampai membuat survei itu nggak mudah sebenarnya, karena kita kalau survei itu biasanya masyarakat enggan menjawab ya. Kita harus membuat sebuah iming-iming atau souvenir untuk mereka. Nah ini anggaran itu surveinya sudah nggak ada anggaran, souvenirnya juga nggak ada anggaran. Kita kreasinya begini, setiap kita ke daerah, sedapat mungkin kita membawa kuesioner untuk dibagikan kepada masyarakat. Sedapat-dapatnya lah, mungkin cuma dapat 100 ya nggak masalah, 50 nggak masalah, nanti kita berikan gelas. Itu ya yang kita create di sini. Tapi di masa pandemik, karena nggak bisa ini, kita pakainya aplikasi. Kayak aplikasi kita sebarluaskan. Kalau yang ikut grup
Kominfo se-Jawa Tengah atau FK Mitra se-Jawa Tengah atau KIM se-Jawa Tengah, kita share itu linknya untuk survei. Nah, kita cari sponsor untuk memberikan souvenir. Nah, ini untungnya yang triwulan 3 dan triwulan 4 ini ada yang bisa memberikan souvenir. Saya nggak tahu juga isinya, tapi sepertinya lumayan ya. Mungkin ada tumbler atau apa itu. Bagi yang ngirim itu dipilihin oleh mereka, datanya dikirimkan ke pos. Itu salah satu survei yang kita lakukan. Dan nanti nggak tahu tahun depan ada yang penunjang souvenirnya apa enggak, tapi kita akan berlakukan sama, tetap ada survei. Saya rasa dengan mengumpul kayak gini, ini sebenarnya dari kabupaten kota bisa mendukung survei kita intinya. Karena kita setiap share itu minim, kalau tingkat provinsi ya, minim responden itu adalah 400 dalam satu survei. 400 sampai 600. Itu minim responden yang kita inginkan. Namun, mungkin kalau di level kabupaten bisa lebih rendah. Nanti dihitung berdasarkan indeks dan angka populasinya. Kan akan ketemu. Saya rasa itu Bu Rini. Mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak. Sami-sami. Monggo yang lainnya. Pas dia jelaskan Mas. Izin satu lagi ya Pak Hos. Monggo silakan. Izin. Tadi dari Temanggung Mas Gale. Di Pak Aziz mengutarakan hal-hal atau pekerjaan yang limpah dari memang dinamis. Jadi saya ingat ada hal yang ingin saya ini juga sharing ilmu Mas Gale terkait satu pekerjaan yang nanti dilimpahkan ke Kominfo. Itu ada kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik, begitu kalau di nomenklatur yang baru. Itu sekarang kan kalau di tempat kami masih di bagian humas, itu hal-hal yang terkait layanan aduan, kemudian laporan-laporan publik. Nah ini mohon di sharing Mas, yang dilakukan Pemprov Jateng itu kan luar biasa ya. Bagaimana Pak Ganjar itu bisa dengan cepat tahu sampai hal-hal detail begitu ya. Contoh kemarin waktu Merapi itu sempat batuk-batuk, beliau langsung tahu kalau jalur evakuasi itu bermasalah gitu ya, rusak, beliau langsung ke sana gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, model mencari tahunya itu apakah tadi lewat tim komunikasinya atau bagaimana? Kemudian juga cara meresponnya bagaimana? Begitu Mas Galih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Aziz. Nah, ini bagian dari kegiatan komunikasi krisis ya. Kalau di sub kegiatannya namanya komunikasi krisis, kegiatannya sub kegiatannya komunikasi krisis, kegiatannya monitoring opini dan pendapat masyarakat. Itu kalau di kita. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau zaman dahulu masih manual tuh tiap jam 6 pagi harus membuat laporan clipping sama analisis media di meja pimpinan di gubernur, itu jam 6 kalau zaman dulu. Kalau kita ini tadi yang saya sampaikan di Mas Anggit juga, kita sudah pakai sistem, ada yang namanya Intelligent Media Monitoring, IMM, itu kita sistemnya sewa. Sebenarnya banyak aplikasi yang lain, itu kabupaten bisa, atau mungkin bisa buat sendiri model scraping media, jadi itu alat untuk mendeteksi apa yang memberitakan tentang Jawa Tengah. Itu kita setting seperti itu. Jadi setiap hari ada masukan, oh yang memberitakan Jawa Tengah di Twitter sekian tweet, misalkan keluar seperti itu. Yang bersifat negatif sekian tweet. Yang bersifat negatif itu isinya ini laporannya. Nah, itu kita sampaikan ke pimpinan juga. Dan itu real time karena kita sudah pakainya medsos ya, sudah pakai gadget, itu real time. Itu nanti kemudian kita ada beberapa keyword yang bisa kita masukkan, mungkin enggak Jawa Tengah saja, misalnya yang kita masukkan Ganjar Pranowo, nanti keluar juga. Di Instagram ada sekian,
yang membicarakan di YouTube ada sekian, yang negatif seperti ini, yang positif sentimennya seperti ini. Itu by system dari media sosial dan online. Kemudian kita ada yang monitoring TV yang saya sampaikan tadi. Kita buat sendiri, server sendiri, ada adminnya sendiri, tiap hari ngerekam tayangan televisi tentang Jawa Tengah. Yang membicarakan ada, kalau di kita ada 16 channel TV yang kita rekam tiap hari. Jadi yang ngomong tentang Jawa Tengah siapa aja kita rekam, nanti ditranskrip dan dianalisis. Sementara transkripnya masih manual, karena kita nggak bisa menemukan alat dari voice to text itu secara otomatis dan baik berbahasa Indonesia, itu belum bisa. Yang ada kan yang dari Google itu voice to text-nya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga masih ngaco. Nah, itu belum dapat, jadi kita transkripnya manual. Yang radio juga bersifat sama. Kemudian yang lain, saya rasa itu yang opini. Kemudian satu hal kenapa Pak Gub lebih cepat tahu selain itu ya. Selain itu beliau juga rajin di medsos. Selain kita berikan analisis media tadi, juga ada yang namanya comment center di Jawa Tengah itu. Ada ruangan khusus yang diakses cuma oleh pimpinan daerah. Di situ hampir seperti Bandung Comment Center ya, hampir seperti itu. Tapi ini eksklusif untuk kepala daerah dan dikelola oleh Kominfo juga beberapa. Itu semua progres pembangunan di Jawa Tengah dan isu krusial muncul di ruang itu. Nah, ruangannya seperti ruang multimedia, ada monitor-monitor datanya seperti itu. Ya, apapun progres pembangunannya muncul di situ. Jadi Pak Gub misalkan ini ya, pajak kendaraan bermotor jam sekian sudah terkumpul berapa kan sudah ada di sana. Jadi Pak Gub ketika masuki mengakses itu sudah bisa tahu, oh ternyata ada masalah ini, kendala ini, oh datanya capaian sekarang seperti ini. Nah, itu seperti comment center. Banyak sekarang Pemda yang membentuk itu. Saya kira yang di Jawa Tengah saya belum lihat ya. Kalau di Bandung, Surabaya sudah, di luar provinsi banyak yang sudah sebenarnya. Memang investnya cukup banyak, yaitu dananya yang dikeluarkan cukup banyak untuk bandwidth-nya, untuk hardware-nya, untuk aplikasinya, tapi ya sebenarnya manfaatnya lebih banyak juga. Saya rasa itu Pak Ayus. Pak Eko. Siap Mas. Siap. Jadi siapa lagi? Monggo silakan, mumpung masih banyak waktu nih Bapak Ibu. Monggo silakan. Boleh sharing, boleh bertanya. Pak. J, monggo. Bu Dewi. Malang. Pak Khalid, saya ingin menanyakan gimana cara mengelola konten medsos kita agar menarik Pak. Karena kan kegiatan-kegiatan kita kan cenderung monoton ya. Kegiatannya rapat di kami gitu, terus kunjungan-kunjungan dalam daerah gitu. Bagaimana mengemasnya agar pembaca itu tertarik untuk melihat isi medsos kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengupload berita di Facebook terutama itu banyak terkadang ada komen-komen negatif. Kami kan di sekretariat DPRD Pak, jadi kadang ada beberapa netizen lah yang berkomen negatif. Bagaimana cara kami menanggapinya? Demikian, matur nuwun. Matur nuwun Bu Dewi dari Pemalang ya. Medsos yang menarik. Ini SKS-nya sendiri. Medsos yang menarik. Jadi medsos itu saya sekilas mawon ya. Yang dilakukan banyak sebenarnya. Yang pertama SDM-nya kalau medsosnya pengen lebih menarik, kita harus punya tim kreatornya. Tim kreator
Bisa rekrut orang, bisa sewa orang, atau dari internal SDM sendiri, ya nggak masalah. Yang penting mampu tim kreator. Fungsinya tim kreator itu membuat produk-produk informasi yang menarik. Kedua, memang fungsi kita adalah dokumentatif. Fungsi kehumasan adalah dokumentatif, tapi jangan lupa, jangan terlalu stagnan terhadap dokumen. Kalau kita hanya bersifat dokumentatif, nanti foto yang diambil, video yang diambil, ya itu doang. Jadi, upayakan membidik angel yang lain. Jadi, misalkan ini ya, kalau dulu saya di liputan, di lapangan di liputan itu, kita terjunkan tidak hanya satu tim. Satu tim memang full untuk dokumentatif, yang isinya ya dokumentatif itu. Yang tim kedua adalah tim kreatif. Jadi yang tim kedua ini fotografernya mengambil candid, angel-angel tertentu. Videografernya, kameramennya juga mengambil angel-angel yang berbeda dengan yang diambil oleh dokumentatif. Termasuk kalau ada masyarakat, ya masyarakatnya yang diambil gambarnya atau fotonya dan pendapatnya di reportase. Itu angel yang berbeda agar tampilannya lebih kaya. Kemudian tim kreator tadi harus bisa membaca peluang media. Kalau saat ini, kalau dulu ya, dulu boom, meme. Ya, tim kreator ini bisa membuat meme, ya, meme. Atau flyer yang apa, poster misalkan. Sekarang lagi boom film pendek. Ya, tim kreator membuat sosialisasi informasi dalam bentuk film pendek. Atau mungkin lagi senang-senangnya TikTok, ya dibuatlah dalam kemasan TikTok itu informasinya. Supaya lebih kreatif, menarik. Itu banyak, kalau di kita banyak. Ini, dan bayangkan bahwa medsos itu juga seperti media cetak. Ada rapat redaksinya, ada rubriknya. Jadi jenengan bisa berkreasi medsosnya di Set1 misalkan. Tiap hari Jumat itu ada rubrik khusus yang menampilkan kegiatan personalnya Dewan, misalkan. Setiap individu Dewan per Dewan diwawancarai, diikuti dari rumahnya, aktivitas sehari-harinya gimana, misalkan ini rubrik khususnya. Jadi mindsetnya medsos, tapi perlakuannya seperti media yang lain. Ada rapat redaksi. Setiap ingin tayang, dirapatkan dulu. Jangan itu admin langsung tinggal upload aja. Harus dirapatkan dulu. Ini agenda untuk hari ini harus tayang ini, kontennya seperti ini. Nanti hasil kreasinya juga harus dibicarakan dulu. Ini ada yang menyinggung orang, enggak? Ada yang terkait dengan hak cipta orang, tidak? Yang terutama itu kalau masalah kebijakan publiknya saya rasa umum. Tapi yang perlu kita perhatikan dua hal itu. Menyinggung orang terkait dengan hukum atau menggunakan hak cipta orang lain. Ini yang kita hati-hati sebagai pemerintah daerah. Nah, terus ya kalau Bu Dewi tadi menanyakan komen negatif, ini sebagai pelayan informasi ya kita tetap harus ramah menjawabnya. Nah, memang banyak sih biasanya kalau dari pemerintah di komen negatif. Jadi yang kita lakukan di sini kita tidak mau blunder, kontroversi. Misalnya komen itu masih bisa ditoleransi, ya kita biarkan. Tapi kalau sudah agak menyinggung ya kita jawab. Kita jawab dengan ramah juga, jangan menghilangkan keramahan kita terpancing. Karena pedomannya semakin itu kalau itu seperti gosip, semakin digosok semakin sip. Jadi kita kalau bisa ditoleransi didiamkan, kalau bisa agak keterlaluan dijawab. Kalau masih terlalu memojokkan dan tidak enak, negatif dan tidak benar maksud saya, bisa kita adukan ke hukum. Enggak masalah, Pemda mengadukan hukum. Ada beberapa hal yang terjadi
Di beberapa Pemda juga seperti itu. Tapi upaya terakhir tentang aduan hukum ini, kita harapkan hal yang terakhir dilakukan setelah kita sosialisasi. Mungkin ada satu hal saja, misalkan ini. Yang komen itu akun apa dulu? Kalau dia akun bodong, apa yang ditanggapi? Kan itu. Kalau dia akunnya akun real, bisa kita telusuri orangnya setelah kita jawab. Nah, kok ternyata masih begini, kita kan bisa tatap muka langsung kalau bisa ke akun tersebut. Itu juga terjadi juga. Jadi biar jelas ini duduk masalahnya di mana, saya kira dengan bertatap muka lebih cepat selesainya. Sehingga nanti, dan didokumentasikan waktu kita kunjungi itu, akunnya didokumentasikan, kita upload ke media kita. Itu salah satu triknya, seperti itu. Mungkin Bu Dewi seperti itu, atau gimana? Sampun Pak, matur nuwun. Sami-sami. Ya, mungkin ada yang lainnya lagi. Mas Yoga, silahkan kalau mau tanya Mas Yoga. Atau mau sharing. Yes, siapa lagi? Monggo silahkan. Kok kelihatannya sudah sepi-sepi saja ini, Mas Gali. Ya, atau mungkin udah paham semua mungkin ya Pak. Ya. Harapannya seperti Amin. itu. Atau mungkin itu yang mau tanya Mas Lili itu di belakang ngapain Pak? Wewedan malah sih. Iya. Mas Lili di belakang saya. Monggo Pak Eko, kalau mau tanya silakan Pak Eko. Pak Eko Waluyo. Monggo kalau mau tanya Siapa? apa mau sharing silakan. Iya, monggo. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo silakan. Iya. Ini terkait dengan kewenangan kehumasan Pak di pemerintah daerah itu. Sesuai regulasi aturan yang ada itu kewenangannya ada di Diskominfo apa di Sekretariat Daerah Pak? Terima kasih. Maturun Pak Eko Walio. Tadi tentang SOTK sebenarnya sudah disinggung banyak ya. Jadi humas di Setda terlambat Pak. Oh ya. Ya, Setda juga ada humasnya. Kominfo juga humas ada di fungsi-fungsi kehumasan. Jadi dilematik humas dan Kominfo itu sudah hampir berjalan pasca Departemen Penerangannya bubar. Itu kajiannya seperti itu, tumpang tindih terus semua. Banyak rekomendasi yang disampaikan ke pusat, humasnya dibubarkan jadikan satu aja. Itu di 2017 kan kebanyakan sudah seperti itu. Nah, ada yang jadi satu. Kemudian ini ada lagi Permendagri yang baru, ada Biro Administrasi Pimpinan, itu ada seksi humas dan seksi protokol kan berdiri sendiri, tapi lingkupnya lebih kecil. Jadi tugas fungsinya ada semua, cuma ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau di Dinas Kominfo secara makro, kebijakan-kebijakan yang lebih luas tentang pemerintah daerah itu fungsi humasnya ada di Kominfo. Tapi kalau yang di Setda, itu humas internalnya SKPD, humas internalnya Setda itu ya yang ada di Setda. Dia ngurusin Setda, atau kalau dia mengurus informasi kepala daerah ya sebatas pada yang sifatnya individual. Kalau yang sifatnya kebijakan, tadi sudah saya contohkan. Misalkan Pak Bupati ini ada wawancara tentang biografinya Pak Bupati mau diangkat oleh TV swasta, ini ada wawancara. Yang nekel humasnya Setda, karena itu kaitannya dengan individu. Tapi kalau Pak Bupatinya ini mau kunjungan industri, mau pantauan tentang pendidikan, ya yang nekel Dinas Kominfo-nya. Ruang lingkupnya seperti itu. Kalau tumpang tindihnya
bisa dibicarakan dengan cara kolaborasi tadi, komunikasi, kolaborasi anggaran. Nanti kan Bapedanya kalau pinter ya kan juga bisa metani itu, supaya nggak tumpang tindih anggarannya kan bisa dipetani. Karena sub kegiatannya juga beda nanti pasti. Saya rasa seperti itu Pak Eko Waluyo. Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Sami-sami. Monggo siapa lagi? Pak Bambang silahkan kalau mau tanya Pak Bambang atau mau sharing monggo silahkan. Cilacap. Izin bertanya Pak. Oh monggo. Mbak Tita dari Iya. Rembang. Gini Pak, jadi seandainya ada media atau pers yang menyelewengkan atau membuat panik masyarakat contohnya pada pandemi. Terus apakah Kominfo boleh menangani masalah ini? Maksudnya ada SOP-nya atau enggak sih Pak dari Kominfo provinsi gitu? Terus ataukah kita melaporkan ke Dewan Pers seandainya itu yang menyelewengkan itu pers gitu. Seandainya gitu. Adakah aturan yang menyatakan pembatasan media? Ya, terima kasih Pak. Oh, J. Matur Bu Tita kayaknya WFH ya. Ini nggak pakai seragam nih. Gimana Pak? Saya pakai seragam Pak, cuman nggak kelihatan Pak. Oh gitu, nggak kelihatan nih. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Dari Rembang ya, Bu Tita. Iya, nggih Pak. Ini tentang media nakal. Nah, istilahnya medianya nakal. Media nakal dan pembatasan media. Di era reformasi, undang-undang tentang pers kan sudah berubah banyak. Kita nggak bisa beredel media kan. Sekarang Departemen Kementerian Kominfo juga nggak bisa membredel media, kecuali yang medsos sama media online bisa ditutup aksesnya kalau dilaporkan. Itu dari Kementerian Kominfo, tapi mekanismenya juga ribet ya. Yang saya anjurkan gini, tadi sudah saya sampaikan beberapa kali, ini ada yang tanya mirip dengan Bu Tita, media nakal itu, kalau pemberitanya, kan kita klarifikasi dulu itu, beritanya benar apa enggak, bohong apa enggak. Kalau bohong dan tidak benar, kita satu komunikasi krisis kita gunakan agenda setting untuk framing kontra berita tersebut. Jadi misalkan dia memberitakan, oh ternyata ya ini tidak COVID tapi di-COVID-kan. Misalkan ada pasien COVID tapi tidak di-COVID-kan. Nah ini kontra berita kita, ya kita klarifikasi ke rumah sakit juga. Ini benar enggak, hasilnya juga harus disampaikan kan itu secara resmi. Itu kontra berita yang kita diseminasikan. Kemudian kalau ada berita bohong yang lain misalkan, itu kontra berita nggak manjur, kita hak jawab. Hak jawab ini dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Pers juga demikian. Jadi kita minta hak jawab ke media yang menerbitkan berita. Kalau ini nggak diklarifikasi atau kita nggak diberikan hak jawab, nah, kalau media cetak biasanya tetap memuat hak jawab. Setiap salah, walaupun itu salah kata atau salah ada yang komplain, dia minta hak jawab, biasanya diberikan. Kalau ini kita nggak diberikan itu, kita laporkan ke Dewan Pers. Kalau yang bersangkutan ikut Dewan Pers. Kalau nggak bisa, nah ini tadi hukum yang jalan, kita adukan ke masalah hukum, ke penegak hukum. Kalau ini yang menyimpang, misalnya ini salah satu pandangan lagi, adalah media online ya, media yang berbasis online. Biasanya media online ini izin usahanya, kalau dia punya aplikasi sendiri, dia punya izin usaha dari Kementerian Kominfo juga sebagai penyelenggara aplikasi.
Nah, ini kita bisa laporkan juga bahwa konten aplikasinya ini menyimpang ke Kominfo. Mungkin bisa ditutup usahanya oleh Kementerian Kominfo. Kalau ini terkait SARA dan lain-lain, biasanya seperti waktu kerusuhan di Papua, itu wewenangnya pemerintah pusat untuk membatasi informasi di medsos. Kan itu di take down semua itu kalau waktu dulu ada masalah di Papua. Itu berbagai medsos di take down di Papua, tidak bisa diakses. Nah, itu yang bisa Kementerian Kominfo. Kalau di level 1, 2 berita saja ya yang kita tangani di Pemda seperti itu. Yang tadi saya jelaskan. Kalau yang bersifat SARA secara nasional, Kementerian Kominfo yang ambil alih, nanti yang take down sana. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Terus kalau seandainya itu, Pak, ada media yang sekarang kan lagi musim-musimnya pilkada ya, Pak. Terus itu kalau seandainya media itu saling menjelek-menjelekan, ibaratnya kita sebagai Kominfo itu kita harus gimana gitu loh, Pak? Atau kita biarkan karena itu memang urusan masing-masing gitu atau gimana? Lebih baiknya gimana gitu, Pak? Itu menjelek-jelekan siapa ya? Mungkin salah satu calon gitu. Ya, salah satu calon seperti itu. Itu kita kan sebagai Kominfo kita harus bagaimana gitu. Ya, ini tadi katanya karena kita sudah nggak bisa membredel dan memberikan warning ke media, kita ya nggak etis kalau kita nyurati, ditegur itu nggak etis kan. Nah, itu kalau terkait pilkada ya, yang menegur nanti Bawaslu bukan Kominfo. Yang bertindak nanti Bawaslu. Ya, itu nanti kan di Undang-Undang Pemilu ada aturannya juga terkait publikasi di medsos dalam masa pemilu itu sudah ada aturannya semua. KPU juga termasuk calonnya itu boleh pasang poster di mana kan sudah diatur semua. Nah, nanti yang menggugat Bawaslu itu nanti yang menghimbau dan memperingatkan adalah Bawaslu. Nah, nanti kalau tidak bisa, nanti biasanya dibawa ke sengketa hukum oleh Bawaslu. Itu kalau terkait pilkada, Mbak. Oh gitu, nggih. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Monggo dipersilakan yang mau bertanya atau mau sharing, monggo silakan. Masih ada lagi? Silakan, Bapak Ibu. Monggo yang mau kasih masukan atau pengalaman. Iya, ada tanglet, Pak. Oh, Mas Yuda. Purworejo nih, monggo. Iya, Pak. Ini Pak, saya mau tanya, bagaimana bila ada seorang pegawai, kan saya kan di bidang kepegawaian ya Pak, ada yang konsultasi dan sebagainya. Namun karena yang bersangkutan itu kurang bisa menerima hasil konsultasi, terus yang bersangkutan itu misalkan di media sosial itu keluar-keluar lah, intinya itu menjelek-jelekan. Nah, respon kita bagaimana? Apakah kita harus memanggil yang bersangkutan atau kita cukup menjawab melalui media sosial itu? Karena itu kan menyangkut dengan pemerintah, misalkan yang bersangkutan komplain intinya kepada pemerintah kabupaten gitu Pak. Terima kasih. Maturun Mas Huda, kepegawaian sih. Saya pernah mengalaminya. Jadi begini, ketika saya mengurus sesuatu di BKD nggak bisa, BKN nggak bisa, sampai LIPI nggak bisa, saya sampaikan lewat lapor Go.id. Itu jalur resmi kan, di jalurnya lapor Go.id ditanggapi oleh tim presiden ya. Timnya presiden dispola ke LIPI dan BKN, ya sama aja juga.
nanti bulat lagi. Jadi intinya kenapa masalah itu timbul, pasti ada disinformasi, ada misinformasi itu. Dari pengampu layanan, kalau di sini layanan kepegawaian, dan peminta layanan, itu nggak ngeklop. Ini tadi yang dimaksudkan layanannya kurang jelas. Misalkan sekarang kan ada Instagram atau Twitter, mungkin kalau lewat lapor ke ID kan bisa kita tindak lanjuti Pak. Tapi karena mereka itu lewat Twitter, sehingga kita tahunya itu dari orang lain. Oke. Intinya ya, maksudnya yang diadukan tuh masalah apa Pak? Ya intinya misalkan seperti masalah apa ya, pelayanan yang kurang bagus, terus kurang puas lah dengan pemerintahan gitu Pak. Oh ya. Nah, berarti kan memang ada. Oke Pak, menyambung Pak, ngapunten Pak. Ya. Dengan pertanyaan Mas juga. Si penanya biasanya tidak mau dengan jawaban tidak tahu gitu Pak. Oke. Iya Pak, harus seperti itu. Maunya jawaban yang ada jawabannya gitu loh. Kita sikapnya bagaimana gitu Pak. Jadi si pemberi layanan gitu. Ini kursus komunikasi pemberi layanan ini. Berkomunikasinya kurang baik, saya yakin itu. Jadi kenapa itu muncul di medsos? Karena ada misinformasi. Misalkan ini yang minta layanan ini, Mas ini saya mau ngurus kenaikan pangkat. Ini. Nah, jawaban dari pemberi layanan ini nggak memuaskan. Bukan, misalnya sebenarnya kan ada triknya itu ya, trik pelayanan publik itu kalau nggak bisa menjawab karena belum tahu kan jangan dijawab, Mas saya nggak tahu Bu, gini enggak. Kita tunggu informasinya Bu, ini sedang diusahakan gini-gini. Kan bisa seperti itu. Nah, kemungkinan keramahan dari pemberi layanan ini kurang mengena pada pemohon. Sehingga muncullah itu di medsos. Nah, kenapa? Ini memang disesalkan ya. Harusnya ketika kepegawaian tidak bisa, harusnya kan naik ke atasannya. Atau ke BKD-nya, gimana layanannya. Kan seperti itu. Tidak langsung muncul di medsos. Terus bagaimana antisipasi kita, menyikapi kita kalau sudah muncul di medsos? Yang pertama, dua-duanya dilakukan Mas Huda. Dijawab dan dipanggil orangnya. Jadi fungsinya dijawab ya kita memberikan efek menunjukkan ke masyarakat bahwa kita juga responsif. Dijawabnya pun juga jangan saya tidak tahu. Ini sedang diproses begini. Dengan bahasa-bahasa yang nyaman didengar oleh netizen, warganet. Kemudian dipanggil fungsinya apa? Supaya lebih jelas duduk permasalahannya. Kalau tatap muka saya yakin bisa clear dengan lebih cepat. Satu itu. Kedua, meminta yang pemohon ini mengklarifikasi. Kalau sudah dipanggil, Mas ini tak jelaskan seperti ini, jenengan nanti di medsos ngomong kembali seperti ini. Ya, jenengan juga dokumentasikan itu. Supaya enggak salah lagi. Jadi ketika si pemberi pengupload berita di medsos ini memberitakan hal negatif, itu akan lebih efektif mengkonternya jika dia sendiri mengklarifikasi bahwa itu telah terjadi seperti ini. Itu lebih efektif daripada pihak lawan juga mengkonter, tapi akan lebih efektif dirinya sendiri yang mengkonter. Jadi nanti setelah diundang, dipanggil, dijelaskan, diimbau, Mas, kamu juga ngupload mengklarifikasi ini di medsos yang telah kamu terbitkan kemarin, misalkan seperti itu. Nah, itu akan lebih meredakan opini publik yang berkembang liar. Itu salah satu triknya, Mas. Dan saya kira pertama introspeksi dulu. Ini layanannya yang tidak berkenan kenapa? Matur nuwun, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Pagi Pak, izin bertanya Pak. Rubes Pak. Pak, selamat. Iya, selamat pagi. Mohon izin Bapak. Ini terkait dengan konten Pak. Terkait dengan konten yang tadi sempat Bapak singgung, TikTok dan lain sebagainya itu. Kebetulan di kami itu humas khususnya, itu kami terbiasa mengemas konten dengan flash mob Pak. Tapi setelah kami mengemas itu, misalnya kayak di TikTok atau juga flash mob yang biasa kita lakukan itu, menuai kritik Pak, gitu. Jadi kritiknya itu masukan adalah kenapa pegawai melakukan hal-hal semacam itu gitu Pak. Padahal kita memang tujuannya adalah untuk promosi dan lain-lain sebagainya gitu Pak. Seperti halnya yang kita lakukan itu flash mob
gerakan anti hoax dengan dance gitu Pak. Terus juga ada gerakan memakai masker dengan dance. Apakah itu memang menyalahi aturan sebagai ASN saat kita melakukan gerakan-gerakan dance untuk mengemas konten Pak? Itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Slamet. Memang dilematis ya. Setiap orang pasti mempunyai selera yang berbeda. Itu yang kita tangkap pertama. Yang kedua, kan tadi saya kemukakan trennya seperti apa yang disukai masyarakat, kita bisa mengemas komunikasi informasinya berbentuk seperti itu. Kalau TikTok, flash mob, atau mungkin film pendek, atau kan nggak masalah. Tapi namanya tren itu kan nggak semuanya suka. Mayoritas berarti suka. Nah, saya rasa yang muncul suara-suara negatif kan minoritas. Itu nggak masalah, dijelaskan saja padanya. Kita kontennya memang seperti ini agar lebih menarik dan nyatanya Anda pun menyaksikan, kan begitu bisa. Terkait menyalahi aturan apa nggak ada aturan PNS seperti itu dilarang, nggak ada. Kan ini apalagi terkait dengan tugas fungsi kita kan nggak masalah, nggak dilarang ya. Kalau setahu saya PNS dilarang ngedance nggak ada. PNS gondrong aja boleh kok sekarang. Ya, maksudnya batasannya apakah diperbolehkan saat kita masih menggunakan atribut gitu Pak, masih menggunakan seragam dan lain-lain? Ya, nggak masalah kan sepanjang kita tidak menjatuhkan apa yang kita kenakan. Menjatuhkan itu maksudnya membuat nama jelek. Misalnya ini kokatnya jatuh ke injak, lah itu kan jadi masalah. Tapi kalau dipakai secara wajar nggak masalah juga. Iya Pak, matur nuwun Pak. Sami-sami. Ini ada yang lain? Izin tanya lagi, Pak. Monggo. Monggo Mas Yus. Ngapunten. Ini tadi udah terkait dengan media sosial, ada konten, ada kalau di kami di Banjarnegara itu kan kami pakai yang dikelola kami di Kominfo itu ada Twitter sama Instagram. Ya. Tapi kita pernah ditanyakan pada suatu saat ada rapat gitu di BPBD waktu itu dasar hukum kami menggunakan Instagram dan Twitter itu, Pak. Nah, dalam proses penyusunan dasar hukum ini, istilahnya kami lagi proses cari contoh itu. Boan di Kominfo provinsi ada nggak itu, Mas? Gitu aja sih sebenarnya. Atau dari teman-teman yang lain di sini ada yang punya dasar hukum, mungkin bisa deh copy. Begitu, terima kasih. Maturun Mas Aziz. Ini kayaknya nganu ya, yang tanya tadi kurang informasi. Itu ya, yang mungkin paparan tadi yang saya sampaikan di regulasi itu beberapa ada. Kalau dulu ini ya saya ingat ya, Permen Kominfo nomor 17 tahun 2019 itu ada. Kalau sudah dicabut yang mengganti itu juga ada. Tentang berbagai media yang digunakan untuk diseminasi. Berbagai media kan macam-macam ya kan. Ya, pakai itu aja berarti bisa ya Mas? Bisa. Terus instruksi Presiden itu berkali-kali gunakan media, seluruh media yang ada untuk penyebaran informasi. Itu instruksi Presiden yang terakhir yang tentang COVID itu juga terkait itu juga ada. Kalau di Pergub kita ada pengelolaan informasi juga ada. Kalau kita Pergub ya di Pergub Jateng itu ada juga. Pengelolaan aduan dan informasi publik itu ada menyebut akun-akun. Oh, oke. Mungkin kalau dari kabupaten bisa buat perda sendiri juga nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan kalau menyebut Twitter dan Instagram, besok perusahaannya bangkrut ganti merek lah. Ini repot kan gitu. Kalau kita nyebutkan berbagai media yang ada gitu kan lebih luas sebenarnya, lebih fleksibel gitu loh. Oke, matur nuwun Mas. Nggih, sami-sami.
Mungkin ada yang lain? Monggo silakan. Kok kelihatannya ada sepi nih Mas Galih? Iya, ini sudah, atau mungkin sudah pada butuh coffee break Pak. Soalnya kalau virtual gini wedangnya nggak di DW kan ini nggak kelihatan ada yang bawa minum. Halo Pak, di sini virtual Mas. Purbalingga Pak. Iya, monggo. Oh Purbalingga, Pak Adi. Iya. Ini terkait dengan yang paparan tadi kan juga saya baca sekilas tadi ada tantangan kehumasan ya Pak ya. Nah, salah satunya di situ tantangan kehumasannya itu saya baca di paparan kan adalah globalisasi Pak. Terkait globalisasi tadi juga ada dekadensi moral. Nah, tantangan kita sebagai orang tua kan sekarang namanya teknologi informasi kan sudah begitu gampangnya diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dari anak kecil, bayi pun sekarang dengan adanya teknologi layar sentuh itu sudah dengan mudahnya bermain-main dengan gadget yang diberikan oleh orang tua. Kalau tidak dikasih anak bisa nangis. Apalagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa Pak. Yang saya tanyakan itu khususnya kaitannya dengan era globalisasi terkait dekadensi moral. Itu terhadap teknologi internet yang berada di akses di khususnya di Indonesia itu kan kita sudah globalisasi kan asal terhubung internet kan sudah global ya. Ngetik hanya 3 kata saja kan sudah larinya sudah kemana-mana dan kita juga tanpa sengaja juga sering disajikan oleh suatu tontonan-tontonan contoh di YouTube. Nah itu tugasnya siapa itu Pak? Kalau terkait dengan nanti globalisasi memang ya sudah kita tidak cukup hanya membendung hanya moral dan agama. Nah itu kalau terus-menerus seperti itu kan menjadi permasalahan sosial yang boleh dikatakan kekhawatiran orang tua Pak. Itu yang menimbulkan dekadensi moral terhadap anak dan generasi bangsa. Kalau dengan gampangnya, mudahnya mengakses hal-hal yang tentu belum saatnya, kita selaku orang tua terhadap kekhawatiran terhadap generasi bangsa kan tentu hal itu sangat dipikirkan lah ya. Apalagi mungkin kalau tidak kuat-kuat dalam memberikan suatu penjelasan moral agama di sekolah-sekolah itu anak-anak sekarang kan dengan mudahnya ya tidak dibimbing pun dia dengan sendirinya bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu ikut-ikutan lari ke sana. Kita selaku orang tua itu khawatir. Itu terhadap Kominfo nasional itu Kominfo negara itu yang terkait dengan memfilter seperti itu tugasnya dari siapa Pak? Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama Pak Adi Suharto. Pertanyaannya berat. Ini tugasnya siapa? Terkait filter konten. Padahal tadi saya tangkap dari Pak Harto, ini Pak Adi Suharto tadi menyampaikan ini kan tugas orang tua jadi berat. Nah, berarti tugas orang tua kan ya Pak. Jadi gini Pak, tugas itu kan macam-macam. Ini tanggung jawab bersama yang jelas seperti itu. Mulai dari tingkat individu, yang paling efektif mencegah konten negatif itu ya individunya sendiri, si anaknya sendiri. Ini jangankan anak, dewasa aja bisa terpapar yang radikal dan yang lain-lain. Makanya konten gatekeeper paling baik ya individunya sendiri, kedua lingkungan keluarga dan sekolah, dan masyarakat. Kalau institusi pemerintah itu apa sih? Kan dia bersifat sebagai regulatif, pengatur. Penegak hukum juga sudah ada. Nah, dia sebagai yudikatifnya. Jadi gini, terkait konten-konten negatif,
sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk yang di media internet. Ya. Ini sebentar lagi juga akan direvisi undang-undangnya. Di situ sudah diatur. Nah, perlakuan media internet ini beda dengan penyiaran yang lain. Ini makanya kalau di media penyiaran ada komisioner, ada KPI, ada komisi penyiaran. TV dan radio itu diawasi kontennya oleh KPI. Kemarin kan sempat ribut nih, KPI pengen berwenang mengawasi internet dan medsos ini. Nah, dan di undang-undang penyiarannya tidak ada internet dan medsos. Nah, ini undang-undang penyiaran sampai sekarang juga belum clear mau direvisi. Yang berhak mengawasi internet memang secara hukum belum ada mengawasi seperti KPI ya, memfilter mengawasi konten seperti KPI belum ada untuk internet dan medsos. Tapi yang mengawasi terkait hukum, cybercrime, kepolisian itu mengawasi terus. Cuma biasanya kalau itu terkait antar individu kan jadinya delik aduan. Kalau terkait dengan negara, mungkin dengan SARA bisa langsung dari cybercrime menggunakan undang-undang ITE. Itu terkait evaluasi. Kemudian terkait apa pengelolaan konten negatif di media internet, tersebarnya konten negatif di media internet. Terus hubungannya dengan dekadensi moral, kita nggak bisa membatasi informasi. Ini di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, semua informasi boleh disebarluaskan, Pak. Hanya memang berbatas ya, terbatas. Misalkan ini, informasi tentang aksi porno, film-film sur itu kan juga hak informasi masyarakat untuk tahu sebenarnya. Tapi dibatasi, yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu, berbayar dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengatur platformnya, Pak. YouTube-nya atau Facebook-nya itu yang mengatur. Mereka yang mengatur layanan itu kan sudah ada ketentuannya. Pasti kalau Anda mau lihat sesuatu kan ada ngeklik dulu sudah dewasa belum itu ya. Misalkan itu yang ngatur yang punya platform. Ya yang punya platform itu instruksinya dari mana? Dari Kementerian Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo mempunyai wewenang bahwa semua yang beroperasi di Indonesia itu salah satunya kan harus memenuhi kebijakan yang ada di Indonesia. Terkait perpajakan juga memang masih tarik ulur tapi nyatanya kan juga akhirnya bisa dilakukan. Google itu akhirnya juga mau bayar pajak di Indonesia, Google Indonesia. Itu karena aturan-aturan yang ada di Indonesia. Termasuk tadi konten 18+. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di Papua, banyak beredar berita tentang SARA di sana yang memacu kekerasan, itu Kementerian Kominfo juga memblok berbagai internet website. Nah, untuk medsosnya dilaporkan, kalau Facebook, ya Facebooknya dilapori oleh Kementerian Kominfo supaya memblok konten-konten seperti ini. Itu ada ketentuan dan wewenangnya Kominfo untuk membatasi. Tetapi yang berkaitan dengan platform lain, memang kewenangannya hanya berupa usulan untuk membatasi. Karena yang membatasi pasti platformnya, tidak bisa Kementerian Kominfo-nya. Lain halnya dengan negara otoriter seperti Cina. Ketika Facebook marak, Instagram, Twitter, nggak boleh beredar di sana. Langsung diblok oleh negara di sana, tapi digantikan oleh fasilitas negara yang lain. Kalau di sini nggak bisa seperti itu. Itu yang mungkin membatasi bagaimana kerusakan moral. Karena sebenarnya dekadensi moral itu kan nggak hanya dari internet saja. Dari hal lain pun juga bisa. Ini kenapa ini tantangan humas. Tantangan humas, tapi
solusinya bukan mengendalikan internet kalau Mas. Ini semuanya hal. Di semua lini media juga harus diberikan oleh Humas. Misalkan memberi tayangan yang mendidik atau banyak kampanye anti kekerasan terhadap anak, misalkan seperti itu. Jadi biar dekade moral kan tantangan global, bukan hanya di salah satu media aja. Saya rasa seperti itu Pak Adi Suwarto. Iya Pak, matur suwun. Informasinipun nggih. Suwun. Mungkin ada lagi Pak, Ibu, monggo silakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Sudah cukup ya kelihatannya ya? Iya, kelihatannya sudah cukup nih Pak. Ya. Iya. Oh Pak. Masih ada mau tanya, monggo silakan. Oh Pak. Oh Pak Eko. Cukup Pak. Oh cukup. Oh nggih cukup. Nggih, sudah cukup. Mas Galih. Saya rasa materi saya cukup nggih. Nanti misalkan ada pertanyaan atau apa pengen sharing apa, silakan bisa menghubungi saya. Ini materinya fungsi kehumasan. Nomor teleponnya bisa didapatkan dari pengelola Diklat. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah penyampaian materi 3 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Mas Dr. Galih Wibowo selaku narasumber yang sudah menyampaikan materi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah dengan antusias dan tetap mengikuti penyampaian materi ini. Sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama ya. Tolong tangannya di atas. Satu, 2, 3.